Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax. Kenaikan harga ini langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang selama ini mengandalkan jenis bahan bakar tersebut. Di tengah kenaikan harga-harga, banyak pemotor yang akhirnya memutuskan beralih ke BBM subsidi Pertalite. Iya, jauh juga, Pak. Kan menyulitkan saya juga kalau naik BBM, ya kan. Harga kan juga pasti pada naik juga ke BBM. Bukan tak berdampak, peralihan masif pemotor dari Pertamax ke BBM Pertalite justru bisa membuat beban subsidi bahan bakar membengkak. Subsidi BBM kemungkinan besar bukan lagi 85%, tetapi bisa saja 90-90% akan berpindah ke Pertalite notabene roda 2, yaitu sepeda motor. Kenaikan harga BBM berlaku untuk jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Di Jakarta, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green dijual seharga Rp17.000 per liter. Dari Kementerian Agama Katanya Pak Bahlil, dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat anggaran umum. Itu nanti itu biar dijawab oleh SDM. Dengan munculnya fenomena ini, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan agar ketersediaan BBM Pertalite tidak langka di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi demo mahasiswa yang menolak kenaikan BBM non-subsidi di Cikini berakhir ricuh. Aksi yang menimbulkan kemacetan panjang ini akhirnya dibubarkan secara paksa. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM non-subsidi di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta berujung ricuh. Kericuhan lewat aksi adu mulut antara sejumlah mahasiswa dengan petugas disertai saling tarik dan dorong. Tak hanya memblokade separuh badan jalan dengan membakar ban bekas, massa bahkan sempat berusaha menghadang sebuah mobil dinas TNI yang akan melintas. Polisi pun akhirnya berhasil meloloskan mobil tersebut setelah memukul mundur massa. Mungkin hari ini yang naik cuman Pertamax, tapi tidak menutup kemungkinan ketika Pertalite mengalami kelangkaan, masyarakat Indonesia akan beralih ke Pertamax. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan masalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Polisi akhirnya membubarkan aksi demonstrasi ini secara paksa. Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Diponegoro sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, harga Pertamax yang naik hingga Rp4.000 dianggap memberatkan masyarakat. Antrian panjang pun tidak terhindarkan di sejumlah SPBU di daerah. Sejumlah pengendara terpaksa beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran. Naiknya harga Pertamax hingga Rp4.000 membuat sejumlah pengendara terpaksa beralih ke Pertalite yang harganya tetap Rp10.000 per liter. Antrean kendaraan di jalur BBM non-subsidi terjadi di sejumlah SPBU. Seperti di SPBU Kebonjeruk, Jakarta Barat. Antrean panjang kendaraan roda 2 terjadi sejak pagi. Mereka mengeluh karena baru mengetahui kenaikan harga Pertamax RON 92 naik jadi Rp16.250 per liter. Sedangkan Pertamax Green naik jadi Rp17.000 per liter. Antrean kendaraan juga mengular di SPBU di Depok, Jawa Barat. Para pengendara roda 2 berbondong-bondong membeli BBM subsidi jenis Pertalite. Meski khawatir berdampak pada mesin, mereka yang biasanya memakai Pertamax tetap beralih ke Pertalite demi menekan biaya pengeluaran harian. Ya beralih mau nggak mau. Tapi motor aman Pak? Apa ada rasa khawatir begitu? Ada lah pasti. Ya so far masih oke lah. Kalau jangan sering-sering. Antrian pembelian Pertalite juga menumpuk di SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan Pertalite lantaran tidak mau membeli Pertamax yang harganya naik drastis. Mahal ya. Jadi udah berapa lama antri nih Pak?
jam. 1 jam. Ya. Kita bawa angkot nih. Angkot lah ya. Jadi terganggu nggak kita ini? Ya, terganggu lah. Oke. Pengendara berharap pemerintah dapat menurunkan harga BBM dan menyesuaikan kemampuan masyarakat. Lantaran dampak kenaikan tersebut mempengaruhi kebutuhan lainnya yang kini harus merogoh kantong lebih dalam. Tim Liputan iNews melaporkan. Tarif Transjakarta angkutan umum kesayangan warga Jakarta juga akan naik. Pemprov DKI sudah mengkaji skema tarif berdasarkan jarak, bukan lagi tarif flat Rp3.500. Siap-siap, Anda yang sehari-hari mengandalkan bus Transjakarta bakal merogoh kocek lebih dalam. Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji skema tarif baru, bukan lagi flat Rp3.500 seperti saat ini, tapi berdasarkan jarak tempuh. Perubahan tarif terutama akan dikenakan bagi bus Trans Jabodetabek, terutama untuk rute-rute jauh dengan jarak tempuh di atas 100 km. Seperti rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta dan rute Blok M Bogor. Nantinya meski tarif Trans Jabodetabek naik, Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan subsidi agar tarif baru tidak memberatkan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat tetap setia menggunakan transportasi umum. Akan ada beberapa perlu penyesuaian. Salah satunya adalah dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang 3.500. Koper juga bisa naik ke bus. Maka dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan 80.000. Taksi rata-rata 200.000. Kalau kemudian 3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta aja tidak cukup. Rencana perubahan tarif muncul di tengah tingginya beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI. Pada 2026, subsidi Trans Jabodetabek mencapai Rp401 miliar dengan rata-rata subsidi sebesar Rp12.250 per penumpang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini kenaikan harga BBM non-subsidi akan mengubah perilaku masyarakat Jakarta agar mau bermigrasi ke moda transportasi massal. Menurutnya saat ini konektivitas transportasi umum di Jakarta sebenarnya sudah sangat baik dan mencapai angka 93%. Saya akan secara sungguh-sungguh campaign untuk naik transportasi umum. Konektivitas kita seperti yang saya sampaikan sekarang sudah 93%. Tapi orang terus-menerus menggunakan transportasi umum baru di bawah 30%. Ini akan menjadi sangat baik kalau kemudian orang terus-menerus menggunakan transportasi umum sudah di atas angka 30%. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Apalagi dengan kenaikan BBM ini, maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar. Apalagi ke 15 golongan kan kita gratiskan. Apakah itu orang tua, ASN, TNI, Polri, termasuk wartawan, kan kita gratiskan. Sehingga dengan demikian di Jakarta ini hal yang berkaitan dengan transportasi umum sudah sangat baik. Pilihannya juga banyak, apakah itu MRT, LRT, Transjakarta, Trans Jabodetabek, Mikrotrans, Jaklingko, dan sebagainya. Hingga kini belum ada tanda-tanda kebutuhan pokok di pasar akan turun harga. Kenaikan pangan perlahan dirasakan sebagai beban bagi masyarakat. Harga bahan pokok dari hari ke hari terus merangkak naik, salah satunya di Pasar Perumnas, Jakarta Timur. Kenaikan harga mulai dari tempe, bawang putih, cabai rawit hingga telur. Harga tempe semula Rp7.000 kini naik menjadi Rp10.000. Bawang putih yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp40.000. Sedangkan cabai rawit melejit dari Rp35.000, kini dijual Rp65.000 per kilogram. Tingginya harga membuat pembeli dan pedagang mengeluh. Iya, paling enggak lah. Kayak dulu-dulu aja normal. Ini kan udah naik lagi, takutnya gitu. Parah lah. Makin parah di sini. Agar dapur tetap ngebul, masyarakat kini mulai memperketat pengeluaran mereka. Namun menurutnya jumlah pembeli turut mengurangi pendapatan pedagang. Masyarakat berharap pemerintah bisa segera menurunkan harga pangan agar ekonomi bisa kembali stabil. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.